Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan tepatnya, ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya, ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya, puji Tuhan, shalom Bapak Ibu saudara sekalian. Mari kita mau mulai ibadah kita. Hari ini hari yang spesial, kita merayakan Natal 2024. Saya percaya bahwa damai, sejahtera, sukacita Natal menjadi bagian Bapak Ibu saudara sekalian. Mari saya undang kita sama-sama satu hati kita berdoa syafaat. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini, hari yang luar biasa. Kami bersyukur buat pengorbanan Tuhan. Dan hari ini kami mau merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Kami berdoa biarlah Yesus Kristus hadir, lahir di dalam setiap hati kami pribadi lepas pribadi. Buat setiap jemaat yang ada, baik yang online dan yang onsite, Tuhan yang memberkati. Tuhan, Engkau hadir tengah-tengah kehidupan kami para umat-Mu Tuhan. Biarlah pada hari ini kami mau menaikkan pujian syukur, kemuliaan bagi Engkau, Raja segala Raja, Tuhan segala Tuhan. Bapa, biarlah hari ini Engkau yang beracara, ambil alih seluruh dalam ibadah kami ini, dari awal, pertengahan sampai akhir nanti. Nama-Mu yang kami tinggikan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa buat umat-Mu di hari yang spesial ini. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memeluk, mendekap setiap kami para umat-Mu, jemaat yang Tuhan kasihi. Kami bersyukur ya Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat gembala sidang kami, buat keluarga hamba-Mu ini. Kemana Tuhan Engkau utus percayakan, penyertaan Tuhan sempurna. Terima kasih Tuhan, berikan kekuatan, kesehatan, pengurapan, hikmat, marifat buat hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Buat wakil-wakil gembala yang ada, Tuhan juga memberkati. Dan kami juga berdoa Tuhan, buat Bapak rohani kami di Rayon 1H, buat Bapak Pendeta Budianto Totong Tuhan, buat wakil gembala Rayon, buat Bapak Pendeta Suwardi, sekaligus gembala di tempat kami beribadah bertumbuh. Engkau yang memberkati ya Tuhan, Engkau yang menolong, Tuhan yang menopang, Tuhan yang menggendong hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih, berkati kekuatan, kesehatan yang sempurna Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah Tuhan pada hari ini kami bersama-sama membawa hati kami. Kami naikkan syukur ucapan kepada Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat bangsa kami Indonesia Tuhan. Mari Bapak Saudara kita katakan shalom atas Indonesia. Katakan damailah Indonesiaku. Terima kasih Bapak, Engkau memberkati ya Tuhan buat Bapak Presiden kami Tuhan, Wakil Presiden, kabinet yang ada, semua aparat yang ada dari pusat sampai ke daerah. Tuhan yang memberkati sehingga apapun yang dikerjakan, yang diambil keputusannya
itu seturut dan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami memberkati sekali lagi Tuhan, bangsa kami Indonesia Tuhan. Damailah Indonesiaku. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat hari ini. Buat imam pemusik, memuji semua yang terlibat dalam ibadah hari ini. Kami tahu semuanya sudah dikuduskan dalam nama Yesus. Berkati ibadah kami ini Tuhan sekali lagi. Terpujilah namamu, kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, Bapak Saudara sekalian, kita mau sama-sama mendengar buat Pentakosta ketiga. Kita perkatakan dengan iman dan boleh itu digenapi dalam hidup kita sekalian. Tuhan memberkati. Mari kita deklarasikan Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Mari kita perkatakan visi GBI Rayon 1H. Menjadi keluarga kerajaan Allah yang memenangkan jiwa-jiwa dan berdampak bagi dunia. Dengan nilai ikrar, integritas, keintiman, rendah hati, antusias inovatif, rela berkorban. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, shalom. Saya percaya kita semua penuh dengan sukacita, amin. Hari ini adalah hari yang spesial di mana kita semua merayakan hari kelahiran Raja kita Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu, saya undang Bapak Ibu untuk bisa memberikan salam kepada kanan kirinya dimanapun Bapak Ibu berada. Katakan selamat hari Natal, damai sejahtera memberkatimu. Haleluya, selamat Natal, selamat Natal. Haleluya. Mari hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu, kita mau bersuka cita, kita mau merayakan hari kelahiran Raja kita. Yang mau katakan amin. Haleluya. Kabar baik itu dinyatakan bagi setiap kita, bahwa anak Allah Yesus namanya, dia sudah lahir bagi setiap kita. Haleluya. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus dan ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kau yang bersuka cita katakan haleluya. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus dan ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus dan ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Tepuk tangan di atas kepala kita yuk, sama-sama kita terus katakan di hadapan Tuhan. Gloria, muliakan
Tuhan Amin. kami. Haleluya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Katakan hari ini saudara. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Terus bersuka cita, bersuka. Amin. Di dalam Tuhan bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Jiwa kami terus memuji-Mu Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Katakan hari ini harinya Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, di dalam Tuhan bersuka, di dalam Tuhan bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya undang untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau bersuka cita di hadapan Tuhan. Kita menyanyikan pujian ini dengan penuh sukacita. Kita mau katakan di hadapan Tuhan. Katakan bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, amin, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Serukan bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka, katakan sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekali lagi katakan sekarang bersuka, bersuka citalah. Tuhan, kami bersuka cita di dalam-Mu. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang terkasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk kedatangan-Mu. Terima kasih untuk kelahiran-Mu. Kelahiran-Mu itu yang memenangkan jiwa kami. Itu yang menyelamatkan hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan Yesus, terima kasih Bapa.
siapkan hati kami untuk lebih lagi Tuhan, menyembah-Mu Bapa, menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya Tuhan. Dia sungguh indah, Dia Yesus. Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia cinta daku dan ampuniku. Bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kau yang rindu menyembah Tuhan, mari katakan pujian ini lagi dari awal. Dia sungguh indah, Dia Yesus. Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia cinta kita semua, cinta daku dan ampuniku. Bahkan rela berikan nyawa
puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kita sembah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur untuk segala cinta-Mu, kami bersyukur untuk segala kasih-Mu yang Kau nyatakan bagi setiap kami. Terima kasih untuk kehadiran-Mu di bumi ini Tuhan, di dunia ini bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih untuk cinta-Mu yang begitu besar bagi setiap kami. Karena begitu besar kasih Allahku, sehingga Engkau memberikan anakmu Yesus Kristus bagi setiap kami. Dan kami mau bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Haleluya. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu bersyukur. Katakan kami mau sambut Engkau Yesus. Haleluya. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kau kami puja, kami cinta, kami sembah Tuhan. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Selama-lamanya kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Sembah Tuhan. Kau yang kami puja, Kau yang kami sembah, Kau Yesus Tuhan. Kau yang kami puja, Kau yang kami cinta, Kau yang kami sembah. Yesus Shikara
Engkau baik Tuhan. Mari terus naikkan syukurmu. Katakan Yesus baik. Katakan Yesus baik. Katakan Yesus baik selamanya. Katakan Yesus baik. Katakan Yesus baik. Katakan Yesus baik selamanya. Katakan Yesus baik. Katakan Yesus baik. Katakan Yesus baik selamanya. Katakan Yesus baik. Katakan Yesus baik. Katakan Yesus baik selamanya. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Yesus. Engkau baik Terima kasih sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. sambil kita bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan, katakan sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Serukan sembah dan puji.
Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Hati kami penuh dengan sukacita. Terima kasih untuk kebaikan-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Yesus yang baik. Sebentar kami akan siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, firman-Mu itu yang berkuasa atas kehidupan kami. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus yang penuh kuasa kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang terkasih. Shalom semuanya. Natal berbicara tentang kelahiran Tuhan Yesus ke dalam dunia ini. Ternyata kelahiran Tuhan Yesus ke dalam dunia ini sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya sekitar 700 tahun sebelumnya. Yesaya 9 ayat 5 berkata, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, tampuk pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sebagai penasihat ajaib, Tuhan Yesus akan menyingkapkan rencana keselamatan sempurna untuk umat manusia. Disebutkan sebagai Allah yang perkasa, sebab di dalam Dia, di dalam Yesus, seluruh kepenuhan kealahan akan berdiam secara jasmani. Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Yesus adalah sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Sebagai Bapa yang kekal, artinya Tuhan Yesus datang bukan hanya memperkenalkan Bapa surgawi, tetapi Dia sendiri akan bertindak bagaikan seorang Bapa terhadap umatnya, yaitu mengasihi, melindungi, peduli, dan menyediakan kebutuhan kita umatnya. Sebagai Raja damai, Tuhan Yesus akan mendamaikan kita dengan Allah melalui pembebasan dari dosa dan kematian. Oh Yesusku, Engkaulah Raja damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang kupuji, Kaulah Allah yang kusembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kaulah Allah yang kupuji, Kaulah Allah yang kusembah. Kaulah Allah yang kupuji, Kaulah Allah yang kusembah. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ada apa dengan manusia sehingga Tuhan Yesus harus datang ke dalam dunia ini? Alkitab katakan, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa adalah maut, mati, tempatnya di neraka. Neraka adalah tempat yang sangat mengerikan. Neraka adalah tempat yang paling gelap
dan terdapat ratap dan kertak gigi. Neraka adalah tempat di mana api tidak pernah padam dan ulat bangkai tidak mati. Neraka adalah tempat penyiksaan oleh api dan belerang. Karena itu jangan sampai masuk neraka. Untuk itulah Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk membebaskan kita dari hukuman kekal selama-lamanya dalam neraka. Bagaimana cara Tuhan Yesus menyelamatkan umat manusia? 2 Korintus 5 ayat 21 berkata, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Ini dapat diterangkan sebagai berikut. Tuhan Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Artinya Tuhan Yesus harus mati karena dosa-dosa kita. Sebenarnya kita yang harus mati. Karena kita lah yang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tetapi Tuhan Yesus tidak berdosa, telah dijadikan dosa. Artinya Tuhan Yesus yang mati menggantikan kita. Kalau kita melihat cara mati dari Tuhan Yesus, saya katakan bahwa itu sangat-sangat tidak manusiawi. Pada saat orang-orang Yahudi berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Maka Tuhan Yesus harus disalibkan. Proses awal dari penyalipan, jubah Tuhan Yesus dibuka. Tuhan Yesus diikat pada sebuah tonggak. Di sebelah kanan dan kirinya ada 2 algojo yang memegang cambuk. Ujung cambuk itu dari potongan tulang dan potongan besi. Setiap kali cambuk itu dihunjamkan pada tubuh Tuhan Yesus, akan menimbulkan luka yang dalam. Darah bercucuran, sakitnya luar biasa. Tuhan Yesus berteriak-teriak kesakitan. Tuhan Yesus bermandikan darah. Apakah proses itu sudah selesai? Belum. Kepala Tuhan Yesus diberi mahkota duri. Duri ditancapkan di kepalanya dengan cara dipukul. Sakitnya luar biasa. Darah bercucuran. Apakah sekarang sudah selesai? Belum. Tangan dan kaki Tuhan Yesus dipakukan di kayu salib. Sakitnya luar biasa. Darah kembali bercucuran. Tuhan Yesus digantung di atas kayu salib. Di sini Tuhan Yesus menderita secara lahir maupun batin. Secara lahir dia merasakan sesak luar biasa karena cairan yang menekan jantungnya. Secara batin dia mendengar dan melihat semua orang menghujat dia, termasuk salah satu penjahat yang ada di sebelahnya. Pada akhirnya, setelah Tuhan Yesus berseru, sudah selesai, kepada mulah nyawaku kuserahkan. Tuhan Yesus mati. Pertanyaannya, mengapa Tuhan Yesus harus mati dengan cara seperti itu? Dengan penderitaan yang luar biasa. Darah bercucuran secara luar biasa. Mengapa tidak dengan cara mati yang mudah? Dipenggal kepalanya, selesai. Mengapa harus dengan darah bercucuran? Alkitab katakan, tanpa penumpahan darah. Tanpa penumpahan darah, tidak ada pengampunan dosa. Untuk mengampuni dosa saudara. Dosa saudara. Dosa kita semua. Tuhan Yesus harus mati dengan cara demikian. Selain itu, apalagi yang Alkitab katakan dengan cara mati Tuhan Yesus yang seperti itu? Yang pertama, penyakit kitalah yang ditanggungnya. Dan yang kedua, penderitaan kita yang dipikulnya. Dan oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Betapa Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau
curahkan darahmu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Kita mengenal ada 3 tahap proses keselamatan. Tahap pertama adalah pembenaran, justification. Kita dibenarkan bukan karena perbuatan baik kita, tetapi karena kasih karunia Tuhan yang kita responi dengan iman. Pada tahap ini, setelah kita bertobat dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, kita akan mengalami kelahiran baru. Kelahiran baru adalah proses awal perjalanan rohani kita bersama Tuhan Yesus. Tahap yang kedua dari proses keselamatan adalah pengudusan, sanctification. Dalam proses ini, kita dikuduskan secara terus-menerus melalui Roh Kudus dan firman Allah. Dalam proses ini, kita bisa saja jatuh atau mengalami kegagalan. Yang penting, kita jangan berhenti. Tetapi harus bangkit dan terus maju. Pertobatan adalah kunci untuk kita bisa maju. Goal dari proses pengudusan ini adalah menjadikan kita serupa dengan gambarnya. Roma 8 ayat 29 berkata, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya. Supaya anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ini berarti goal kita sebagai orang Kristen adalah menjadi serupa dengan gambarnya. Untuk menjadi serupa dengan gambarnya, maka sesuai dengan 1 Yohanes 2 ayat 6 yang berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Karena kita hidup sama seperti Kristus telah hidup, maka kita akan menjadi serupa dengan gambarnya. Menjadi serupa dengan gambarnya artinya menjadi murid Tuhan Yesus. Tahap ketiga dari proses keselamatan adalah pemuliaan, glorification. Kita yang menjadi serupa dengan gambarnya, yaitu murid. Pada saat Tuhan Yesus datang di awan-awan untuk menjemput gerejanya, kita akan menerima tubuh baru yang dikenal dengan tubuh kemuliaan. Dan setelah itu kita akan diangkat bersama-sama untuk bertemu dengan Yesus Kristus di awan-awan. Setelah itu kita akan masuk surga dan akan bersama-sama Tuhan Yesus selama-lamanya. Layak dipuji disembah Kaulah yang bertahta dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Hosana, Hosana, Hosana. Layak dipuji disembah Kaulah yang bertahta dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar termulia.
Yesaya 60 ayat 1 sampai dengan 3 berkata, "Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu." Artinya, kalau kita bangkit untuk menyelesaikan amanat agung, maka akan terjadi penuaian jiwa secara global. Kita diingatkan bahwa tugas kita sebagai orang percaya, apapun yang menjadi profesi kita, adalah untuk menyelesaikan amanat agung, yaitu untuk menjadikan semua bangsa menjadi murid Tuhan Yesus. Hal ini sesuai dengan yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 28 ayat 19 dan 20. "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Untuk menyelesaikan amanat agung tidak bisa dengan kekuatan sendiri, tetapi harus dengan kuasa Roh Kudus. Pentakosta ketiga sedang dicurahkan luar biasa untuk memberikan kuasa kepada kita untuk menyelesaikan amanat agung. Hari-hari ini Tuhan sedang berbicara kepada gerejanya di seluruh dunia tentang tahun 2033. Dikatakan bahwa pada tahun 2033 setiap orang, everyone, diberi kesempatan untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus secara autentik melalui kuasa dan hadirat Roh Kudus. Rick Warren, seorang hamba Tuhan, mendapatkan bahwa goal untuk menyelesaikan amanat agung tahun 2033. Ketika Tuhan Yesus ditanya oleh murid-muridnya tentang tanda kedatangannya untuk kali yang kedua dan tanda akhir zaman, salah satunya Tuhan Yesus menjawab seperti yang terdapat dalam Matius 24 ayat 14 yang berkata, "Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya." Dengan perkataan lain, dapat disebutkan bahwa setelah amanat agung selesai, Tuhan Yesus akan datang untuk kali kedua. Sesuai yang dikatakan oleh Matius 24 ayat 14, bahwa setelah Injil Kerajaan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi segala bangsa, atau berarti setelah amanat agung selesai, baru sesudah itu Tuhan Yesus datang. Kalau memang benar tahun 2033 amanat agung selesai, sesudah itu baru Tuhan Yesus datang kembali. Kata sesudah itu tidak ada yang tahu itu kapan. Bisa 1 bulan, 1 tahun, 5 tahun, tetapi yang jelas tidak akan lama. Sebab Tuhan Yesus berkata, "Aku datang segera." Saya tidak pernah berkata bahwa Tuhan Yesus pasti datang tahun 2033. Itu tidak alkitabiah. Tetapi saya katakan, tahun 2033 Tuhan Yesus bisa datang. Ini alkitabiah. Siapa yang akan menyelesaikan amanat agung? Mari bersama-sama angkat tangan kita di hadapan Tuhan dan berkata, "Saya Tuhan, saya Tuhan." Saya akan mengingatkan bahwa waktu kedatangan Tuhan Yesus untuk kali kedua sudah sangat-sangat dekat. Mari kita mempersiapkan diri sebaik-baiknya, yaitu dengan menyelesaikan amanat agung. 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai dengan 18 berkata,
Sebab pada waktu aba-aba diberi, pada waktu pemimpin malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan ini. Ada berapa banyak yang merindukan untuk ikut dalam pengangkatan? Yang rindu untuk ikut dalam pengangkatan, kita harus melakukan seperti yang terdapat dalam Kolose 3 ayat 1 sampai dengan 4 yang berkata, karena itu, apabila kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah hal-hal yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah hal-hal yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kamu tampak kelak, kamu pun akan tampak bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Jadi kita harus mencari hal-hal yang di atas. Kita harus memikirkan perkara-perkara di atas, bukan yang di bumi. Natal tahun 2024 mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus Kristus menghendaki agar kita hidup bersama-sama dengan Dia di sorga. Ingat bahwa di sorga kita punya Tuhan Yesus yang adalah penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Karena itu kita harus memikirkan perkara yang di atas. Dan perbuatan kita harus sesuai dengan itu. Kita harus menilai, mempertimbangkan, dan memikirkan segala sesuatu dari sudut pandang kekekalan dan surga. Tujuan dan sasaran kita hendaknya mencari hal-hal yang rohani. Tema Natal tahun 2024 adalah pikirkanlah perkara yang di atas. Karena Tuhan Yesus merindukan agar kita bersama-sama dengan Dia di sorga. Mari kita angkat tangan kita. Katakan bersama saya. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sekali lagi, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Mari kita berbahasa roh. Yang sudah berbahasa roh, kita berbahasa roh lagi. Bapa, kami berdoa buat anak-anak-Mu saat ini Tuhan. Kami akan mengakhiri tahun 2024. Kami akan memasuki tahun yang baru, tahun 2025. Berkat-Mu melimpah buat mereka ya Tuhan. Berkat-Mu melimpah buat anak-anak-Mu. Berkat-Mu melimpah buat anak. Hamba berdoa Tuhan, biarlah apa saja yang dikerjakan anak-anak-Mu berhasil. Karena mereka mengerti ya Tuhan. Mereka akan memikirkan perkara yang di atas. Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa.
Haleluya. Amin. Saya mengucapkan selamat Hari Natal tahun 2024. Tuhan Yesus memberkati kita semua berlimpah, limpah, limpah. Amin. Jesus for everyone. 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 Haleluya. Ibadah Natal online hari ini akan dilayani oleh Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo. Berikut adalah jadwal ibadah Desember 2024 dan ibadah Tahun Baru 2025. Ibadah umum GB Point Square pada tanggal 29 Desember 2024 di ruangan Alamanda pukul 8 pagi yang akan dilayani oleh hambanya Evangelis Doa Manalu. Ibadah Kids Army pada tanggal 29 Desember 2024 pukul 8 pagi di ruangan Gaharu. Kami mengajak teman-teman sekalian untuk mengikuti Retreat Awake Teens yang bertemakan Reborn yang akan diadakan pada tanggal 27 sampai 28 Desember 2024 di Villa Shambhala Mega Indah. Teman-teman sekalian dapat mendaftarkan diri melalui barcode yang tersedia. Bagi Bapak Ibu yang belum tergabung di dalam KUL, dapat turut bergabung ke dalam KUL yang ada di GBI Points untuk saling mendukung dan bertumbuh di dalam Kristus. Akan diadakan rumah doa setiap hari Sabtu pukul 7 sampai dengan 8 pagi melalui online via Zoom. Sekarang saatnya kita untuk memberi. Bapak Ibu dapat memberikan persembahan melalui scan QR Code yang tersedia atau transfer ke rekening BCA GBI Point Square. Kami mengucapkan terima kasih atas persembahan yang telah Bapak Ibu berikan. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan pelayanan jemaat berupa baptisan air, penyerahan anak, dan doa konseling, dapat menghubungi pengerja GBI Points. Untuk informasi lebih lanjut, Bapak Ibu dapat mengakses melalui akun sosial media GBI Points. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, Amin.